Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para hujjaj, segenap tamu, wabil khusus Imam Rawatib Masjid Darul Bahar. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap DKM Masjid Darul Bahar, wabil khusus ketua rombongan kami dari Yayasan Kita Peduli Berbagi Al-Mukarram Ustaz Muhammad Nasir, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Darul Bahar, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami bisa singgah dan silaturahmi di masjid yang mulia ini bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi dalam rangka wakaf Al-Quran dengan moto satu rumah satu Al-Quran. Jadi sekarang ini Pak, jangankan kita diam, jalan pun kalau telat, kalau lambat akan disusul Pak. Banyak dari saudara-saudara kita yang di pedalaman-pedalaman itu ingin belajar Al-Quran, ingin membaca Al-Quran, tapi Al-Qurannya tidak lagi lengkap. Atas dasar itulah kami beserta Yayasan dari Kita Peduli Berbagi ini melakukan safari dakwah, berharap Bapak Ibu bisa mewakafkan Al-Quran di tempat kami. Gunanya kami akan salurkan buat yang lebih membutuhkan lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita di Aceh ini untuk mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sosok yang komplit dan kompleks. Coba tengok baginda Nabi Pak. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah awal-awal perjuangan hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran-kotoran, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk menanamkan fondasi dengan harapan di mana-mana kalau fondasi kuat, insya Allah bangunan aman. Betul-betul. Fondasi rapuh, bangunan akan runtuh. Fondasi mencong, bangunan pun akan miring. Bangunan bagaimana fondasi? Kita orang hidup ini bagaimana imannya? Imannya tidak akan terlihat pasti layaknya sebuah fondasi. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, gejala dari keimanan itulah yang akan terlihat. Contoh,
Strumnya tidak kelihatan memang, tapi gejala dari strum yang terlihat. Betul. Ini kipas angin di hadapan kita ada strumnya tuh, muter. Ini lampu ada strumnya nih, nyala. Kalau begitu anak-anak kita pun paham di mana-mana kalau ada strum mic pasti bunyi. Kalau ada strum kipas angin putar. Kalau ada strum lampu nyala. Kalau begitu memang ceritanya. Kalau punya iman sujud yang benar, jangan nunggu akhir waktu. Kalau punya iman sedekah yang berani, jangan 2.000 dititip di Darul Bahar. 2.000 mau masuk surga. Surga mana 2.000 Pak? Surga udah naik sekarang. Tapi kan itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak menyala. Itu kata teknisi di belakang, oh Syauki, yang itu mic-nya koslet namanya. Benar? Apa namanya? Mohon maaf Pak, memang kalau di Loksmawi ini kalau lagi gabungan suku pada lemes-lemes begini. Loh, kita lagi menikmati Allah kasih kita bisa hidup lagi dan melakukan sholat berjamaah Pak. Masa sih lagi sholat subuh pada lemes-lemes seperti ini? Pak, Pak, Bu, Bu, mau semangat? Ya, terus lagi. Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Itu namanya masih kurang kompak kalau yang tengah doang. Strum ada, kipas angin tidak memutar, kipasnya strum ada, lampu tidak menyala, lampunya ngaku beriman, tapi tidak mau sujud. Itu namanya bukan saya yang ngomong. Ngaku beriman, pada dan masjid bagus, tidak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Itu namanya Nah, udah jelas nih Pak. Maaf, yuk dekat tempat kita ini Pak, yang koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya tempat kita ini jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Lalu apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi Syauki? Pertama dan paling utama, baginda Nabi mengajarkan kembali nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, ini kan apalagi sekarang ini di musim pandemi ini Pak, kita ini Pak baru ingat lagi sama Allah di saat kita ini lagi punya masalah. Ketika kepala kita terbentur tembok, kita punya masalah, yo Allah, sholat datang ke masjid, sama ulama duduk bareng. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu selesai saja lolos dari lubang jarum, jalan ke masjid lupa. Kita baru ingat sama Allah di saat kita sudah punya
Imam, Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa sampai sekarang ini doa kami belum didengar sama Allah, atau paling tidak doa kami ini selalu telat, kata Imam. Beliau tersenyum, beliau berkata, Imam Hasan Al-Basri berkata, saudara-saudara sekalian, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum didengar sama Allah, padahal kita sholat? Sampai sekarang permintaan kita belum dijawab sama Allah, padahal kita sedekah. Permohonan kita sampai sekarang belum dikabul sama Allah, padahal kita santunya anak yatim. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang doa kita itu rada telat dan dibalasnya sama Allah? Tidak tahu Imam, makanya saya tanya. Yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum didengar sama Allah itu dikarenakan hati kita ini mati, kata dia. Dari hati yang mati, bagaimana sebelum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Apa Imam yang menyebabkan hati kita mati? Dalam konteks ini yang saya mau sampaikan adalah araftumullah wa lam tutuhu haqqahu. Ternyata Pak, kita di sini Pak terlalu kenal sama Allah. Tapi hanya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Ayo kita berpikir sebentar saja, kita berpikir. Saya yakin 1000% sebagai orang tua Pak, kita di sini bukan hanya kenal kok sama Allah. Yakin 1000%, bukan hanya kenal, tapi bukankah kita mengajarkan itu kepada anak cucu kita? Betul. Nah, ya Pak, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Sholat apa enggak? Ya sudah, tanya saja sama diri kita, benar enggak kita dalam melakukan sholat? Kita terlalu kenal sama Allah Pak, tapi hanya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai permohonan kita belum dijawab sama Allah. Dan itu tidak apa-apa, masih bagus walaupun sholat di akhir waktu. Kenapa? Memang kita manusia ini, saya bilang tadi, sosok yang komplit dan kompleks. Dulu ketika saya masih pesantren, diajarkan sama guru saya, atau Syekh Muhammad Iskandar. Beliau mengajarkan kepada kami para santri itu Pak, bahwa yang namanya iman ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4 tingkat. Pertama ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun. Mantap imannya. Ini saya boleh. Ini imannya para anbiya, para nabi. Jadi para nabi, Bapak Ibu sekalian, semakin diuji semakin mantap imannya. Semakin digojlok semakin besar cintanya sama Allah, semakin besar keyakinannya sama Allah. Belum pernah Pak saya baca sejarah Nabi mengundurkan diri. Kalau kecil banyak, Nabi tidak ada Nabi mengundur diri. Ayo kita lihat, ada Nabi yang bahkan ada Nabi yang sampai dibunuh sendiri sama umatnya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal perjuangan Pak, baginda Nabi itu dilarang dakwah oleh pamannya tercinta. Bayangkan, pamannya tercinta
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang imannya para anbiya itu mantap Pak, selalu naik, tidak pernah turun. Lalu yang kedua diajarkan ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang tidak naik tapi juga tidak turun, stabil imannya. Luar biasa Pak. Naik tidak, turun tidak, stabil imannya. Ini iman siapa ini? Ini imannya para malakut, para malaikat, bukan kita, bukan. Ini imannya malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka tidak akan dapat pahala. Malaikat tidak pernah salah, ya jangan heran. Kenapa? Ya memang sudah tugasnya. Betul. Kan ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk sujud. Sujud saja mereka tidak bangun-bangun. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah ditugaskan untuk zikir. Zikir saja tidak berhenti-berhenti. Malaikat rahmat ditugaskan sama Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Dia sudah dikasih aja itu rezeki Pak. Mau dia dari manusia, mau dia dari hewan, mau dia orang Islam, bahkan mau dia kafir sekalipun, ketika Allah perintahkan kasih rezeki, dikasih saja itu rezeki sama malaikat rahmat. Belum pernah saya baca sejarah malaikat rahmat minta tambahan anggaran lagi. Enggak ada. Enggak ada. Malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut ruh makhluk yang ada di dunia ini. Dia sudah dicabutin aja itu. Mau dia dari hewan, mau dia dari tumbuhan, bahkan dia dari manusia. Kalau memang sudah waktunya untuk pulang kepada Allah, dicabutin saja itu ruh. Enggak pernah malaikat Israel iseng datang ke rumah kita terus ditarik, taruh lagi. Besok datang tarik lagi, mungkin taruh lagi. Enggak pernah Pak malaikat Israel itu. Benar? Malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan sama Allah untuk memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah dikasih saja itu wahyu. Belum pernah ada sejarahnya malaikat Jibril ngumpetin ayat sama Nabi Muhammad. Ini ayat cakep nih, jangan dikasih ke Nabi Muhammad, saya pakai aja sendiri. Enggak. Kok bisa Saudi? Imannya malaikat stabil. Nah, ini masalahnya. Malaikat imannya bisa stabil, Pak, karena malaikat hanya diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat selalu berbuat salah, selalu berbuat baik, mereka tidak dapat pahala. Malaikat tidak pernah salah, jangan heran. Tuh, yang kedua. Yang ketiga ada al-imanu ya la yazidu wa yanqusu. Ada iman yang tidak pernah naik, bahkan cenderung selalu turun. Ini iman siapa ini? Ini imannya para hayawan, para hewan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau hewan berbuat salah, tidak perlulah kita marah-marahin Pak. Benar saya percaya. Kita pulang kerja capek, ngos-ngosan, perut lapar, nyampe dapur melihat ayam tinggal satu-satunya Pak. Kita ambil nasi dari meja, balik ke meja dapur, ayam digondol sama kucing. Jangan pakai dimarah-marahin tuh kucing. Kenapa? Kucing. Kambing kalau lagi datang lapar, tidak perlu nyari ketua DKM kita terus bertanya, Ustaz ini rumput halal atau haram ya? Tidak perlu. Kenapa? Ya kambing. Kok bisa kambing sedang melakukan perbuatan salah Sabi? Imannya selalu
kita nih Pak Iman Pak. Ayo jujur, ini mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Iman kita ini Pak masih tergantung dengan siapa kita berteman. Itu iman kita masih tergantung dengan siapa kita berteman. Kalau kita lagi berteman sama Toko, saya yakin cakep iman orang sini Pak. Peci gak copot-copot, sarung gak ganti-ganti, sholat gua hadir bareng sama Tengku. Kenapa? Lagi dekat sama Tengku. Tapi begitu keluar aja, ada temannya lagi pada main judi toger, ikut aja nongkrong. Tuh kita coba, iman kita masih tergantung iman dengan siapa kita berteman. Tapi kalau kata orang tua saya bilang tadi, wajar iman kita ini manusia yang turun Pak. Kenapa? Karena manusia ini diberikan akal tapi juga dikasih nafsu. Selain dikasih akal, Allah kasih kita manusia nafsu. Makanya setiap saat Pak dalam diri kita pasti setiap saat bertengkar. Akal nafsu, iya tidak, halal haram, hak batil. Setiap saat tuh diri kita bertengkar dua hal tersebut. Ketika akal kita di sini lagi menang, ya Allah, jadilah kita orang Aceh, malaikat yang berpotongkan manusia Pak. Tapi kalau lagi rendah iman kita, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Loh kok begitu Sogi? Kita kalau lagi rendahnya iman itu lebih hina dari hewan. Nih saya kasih tahu. Maaf sebelumnya maaf. Sepuas-puasnya sapi Pak. Sapi kita puas, tapi sepuas-puasnya seekor sapi makanannya tetap rumput. Betul. Kalau kita manusia sudah puas, jangan cuma rumput, bansos betul. Manusia kalau sudah puas. Makanya tahun 2009-2010 ketika orang tua saya terakhir itu di Melabu, beliau pernah bilang begini, bahwa saya yakin Bapak Ibu juga masih ingat lewat rekaman beliau. Karena iman kita naik turun kata orang tua saya almarhumah, maka beliau mengategorikan Muslim di Aceh ini ada 3 jenis Muslim. Muslim ada 3 kata beliau. Ada Muslim beneran, ada Muslim musiman, ada Muslim musimin. Ada 3 jenis Muslim. Muslim beneran, Muslim musiman, Muslim musimin. Muslim musimin itu Muslim yang bikin pusing banget. Bedanya di mana Sogi? Sangat beda Pak. Muslim beneran, yang insya Allah kita hadir di masjid tercinta ini. Saya yakin semua yang hadir Muslim beneran ini. Amin. Kalau Muslim musiman bagaimana Sogi? Ya lihat musimnya Pak. Waktunya Rabiul Awal ikut Maulid, waktunya Muharram ikut santunan yatim, entar Ramadan ikut puasa, tapi ketika nyepi ikut mati lampu rumah. Desember Natal ikut pakai topi Santa. Tergantung aja musimnya. Makanya Muslim musiman kalau boleh dikategorikan itu ibarat tumbuhan namanya toge. Tahu toge Pak? Apa di sini toge? Sama ya. Toge itu Pak tumbuhan yang dimana saja mau ikut campur urusan Pak. Benar-benar di ketoprak ada, di mie Aceh ikut, di bakso nyemplung, sampai di gorengan pun nongol toge. Makanya yang namanya toge Bapak lihat gak ada yang lurus Pak, bengkok semua. Benar kan? Apa maksud saya? Nah, jangan sampai kita Muslim di sini Pak mentalnya seperti toge. Bagaimana Muslim mental toge Sogi? Coba tengok sejarah ini. Dengan dalih pluralisme, akhirnya kita sering terjebak pada pluralisme yang dangkal, membenarkan semua agama. Itu pluralisme dangkal. Sogi, semua agama itu baik Sogi. Semua agama
Kristen yang kemuda-mudaan, budak yang kehidupan. Dengan dalih toleransi terjebak pada gerakan yang intoleran. Toleransi itu bukan baca sholawat badan di dalam gereja, Pak. Toleransi itu bukan baca Al-Quran di dalam gereja, Bu. Kalau memang itulah kita bisa sebut toleransi, jangan salahkan agama-agama lain. Ketika malam Idul Fitri dan Idul Adha, mereka masuk ke masjid kita sendiri, lalu mereka menggunakan speaker sambil teriak haleluya. Apa mau ini yang kita sebut toleransi? Ayo didik anak-anak kita, terutama anak-anak kita, Pak, bahwa Allah tidak akan menghapus Islam dari Aceh, pasti, Pak. Dari dunia ini pasti. Allah tidak akan menghilangkan Islam dari dunia, pasti, Pak. Tapi maaf Bapak Ibu, maaf, tidak ada satu pun janji Allah, tidak ada satu pun jaminan dari baginda Rasulullah Islam masih akan ada di lingkungan tercinta kita ini kalau generasi mudanya sudah mulai jadi generasi muda yang musliman. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muslim muslimat. Yang ketiga, muslim muslimin. Bagaimana muslim muslimin? Ngaku Islam, KTP Islam. Sebagai anak mungkin orang tua bisa setiap tahun pergi ke tanah suci. Tapi maaf Bapak Ibu, maaf, ketika kita tahu agama Allah lagi dihina, ketika kita paham baginda Nabi lagi dilecehkan, dan kita pun semua sekarang mengerti bahwa ulama-ulama kita lagi dicari-cari kesalahannya, kita nyaris tidak bisa membela sedikit pun ini muslim muslimin atau muslim yang bikin muslim. Mereka punya dalih, sorry, Islam itu agamanya Allah, tidak perlu dibela, Islam sudah bersemenang. Nabi Muhammad seorang manusia biasa, tidak perlulah sosok Nabi Muhammad kita kultus sekali. Ulama tidak ada yang masuk cuma Rasulullah. Nih dalih mereka paling moralis. Bahwa Islam agama Allah saya setuju. Bahwa Rasulullah seorang manusia biasa, bahkan baginda Nabi diperintahkan dalam Al-Quran, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau manusia sama kayak mereka. Rasulullah sendiri diperintahkan. Ulama gak ada yang masuk, iya, yang masuk memang Rasulullah. Tapi kan kita ngaji ada sebuah hadis baginda Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi ketika Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita, maka guru-guru kita inilah pengganti Rasulullah. Bukankah sebuah makalah mengajarkan laula murabbi ma'araftu rabbi? Kalau saja tidak ada guru-guru kita ini, maka niscaya dalam semua ini tidak akan kenal siapa Tuhan kita sesungguhnya. Pertanyaan saya, di mana keimanan kita? Yang ketika nanti Pak, di yaumil mahsyar, masing-masing kita ini akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Qadirul Jalil, yang saat itu sudah tertera seperti yang termaktub dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan di permukaan bumi Allah ini. Di mana keimanan kita sesungguhnya ketika nanti Allah akan memintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Qadirul Jalil. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu bilang, hidup ini akan sia-sia kalau kita tidak sadar tentang dua hal. Hidup kita akan mubazir Pak di dalam semua ini kalau kita lupa dua hal ini. Apa? Ridho Allah dan syafaatul husna dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak ya. Bu, betapapun ibu punya harta 2 miliar, tapi kalau Allah
Nah, dalam rangka menggapai ridho Allah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, suka atau tidak suka Al-Quran ini kalamullah. Ya, kita bunyikan lagi Al-Quran di tempat kita, Pak. Berharap ini dengan membunyikan Al-Quran kembali, lebih banyak lagi para ufas-ufas yang ada di tempat kita. Ini sekarang ini hati-hati. Saya bilang tadi, dalam hal beragama juga kita ini sekarang sudah memiliki pecah belah. Jadi hati-hati dalam menggapai ridho Allah ini. Ayo kita wakaf Al-Quran. Saya diajarkan sama guru saya, Sayyid Ali Baswedan. Beliau pernah berkata, Sogi, ya bro, kamu itu kalau mau berbicara sama Allah, baca Al-Quran. Tapi kalau kamu ingin berbincang-bincang dan Allah juga ngobrol sama kamu, sholat yang benar. Kalau baca Al-Quran kita cuma satu arah. Bahasa seorang sekarang bilang adik-adik saya itu curhat sama Allah, itu baca Al-Quran. Tapi kalau kita mau Allah berbicara sama kita, sholat yang benar. Dalam sholat itu Allah langsung berbicara kepada kita. Ketika kita baca surat Al-Fatihah itu, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berseru di atas, penghuni langit, saksikan dengan zatku bahwa makhluk hamba itu lagi beribadah kepadaku. Sampai ketika kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berseru kembali pada saat itu, makhlukku, hambaku, manusiaku, kesayanganku, apa yang kau minta sekarang ini? Sungguh aku malu kalau aku sampai tidak mengabulkan permintaanmu. Betapa Allah sedang berbicara kepada kita di saat kita sholat berjamaah. Tapi kalau kita mau berbicara sama Allah, gunakan itu yang namanya Al-Quran. Nah, dalam rangka wakaf Al-Quran ini nanti akan dijelaskan oleh saya punya saudara Ustaz Asrul. Silakan Ustaz. Saya istirahat di sini, istirahat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu Al-Mukarram, ayat kita, guru kita yang sudah memberikan kajian pada pagi hari untuk pagi ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini mampu kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang memuliakan para imam rawatib, para tokoh, pengurus DKM Masjid, pengurus pemuda, gerakan pemuda subuh yang ada di sekitar masjid kita ini, ayahanda dan ibunda yang berhadir pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Baik ayahanda dan ibunda, di sini izinkan saya memperkenalkan kepada ayahanda dan ibunda tentang yayasan kita ini yang bernama KPW atau sering disebut dengan Kita Peduli Berbagi. Yayasan KPW ini berkantor di Kota Pekanbaru, tepatnya di depan kampus Universitas Kadeo. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Kemudian ayahanda dan ibundaku, yayasan kita ini bergerak, moto kita yaitu One Home One Al-Quran, satu rumah satu Al-Quran. Kenapa ayahanda dan ibundaku kami memilih moto ini? Karena alhamdulillah ayahanda dan ibundaku kita sudah melakukan survei, turun lokasi ke lapangan, baik itu satu desa ke desa yang lainnya, dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, khususnya desa-desa terpencil ayahanda dan ibundaku. Ternyata masih banyak sekali ayahanda dan ibundaku
kerisauan bagi kami ayah dan ibundaku. Ini adalah pemikiran bagi kami. Biasa kita peduli berbagi ini, bagaimana mereka-mereka yang cinta akan Al-Quran ini, mereka memiliki Al-Quran yang baik tersebut. Bagaimana mereka-mereka ini yang ingin meraih apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang belajar Al-Qur'an dan kamu yang mengamalkan Al-Qur'an ini. Ini adalah PR bagi kita semua ayah dan ibunda, bagaimana mereka mampu memiliki Al-Qur'an di ayah dan ibunda. Pada itu ayah dan ibundaku, sesuai yang dikatakan oleh Tuhan Guru kami, bahwasanya guru kita menyampaikan bahwa betapa pentingnya Al-Quran ini. Bukan maksud kami menggurui kepada ayah dan ibunda. Kami percaya ayah dan ibunda mengetahui bagaimana manfaat Al-Quran ini. Maka dari itu di sini kami ingin mengajak kepada ayah dan ibunda, sama-sama kita membantu mereka, sama-sama kita memberikan Al-Quran kepada mereka melalui jalur wakaf ini ayah dan ibunda. Di sini kami akan menampilkan sedikit daripada perjalanan dakwah kami, mulai daripada menjemput Al-Quran sampai kami memberikan Al-Quran ini kepada mereka kepada aku dari mana, bukan kepada anda yang tidak berada. Beliau adalah pembina kami, Bapak Dr. Mustafa Umar, selaku ulama tafsir dari Provinsi Riau. Ini juga karena safari dakwah dengan ustaz-ustaz di daerah-daerah. Dan ini pendistribusian Al-Quran kita daerah Riau kepada mereka yang cinta Al-Quran. Beliau adalah pemilik percetakan Al-Quran yang ada di pusat di kota Jakarta yang bernama Maktabah Al-Fatih. Beliau Ustaz Zaki Mirza yang selalu kita lihat di televisi, selaku pembina kita juga yang ada di Yayasan Kita Pun Berbagi ini. Dan ini penyerahan Al-Quran kepada santri-santri yang mereka itu gemar menghafazkan Al-Quran. Dan ini pendistribusian di Pondok Pesantren Darussalam Aceh. Alhamdulillah kita sudah memberikan Al-Quran ini. Baik anda, itulah tadi sedikit daripada cuplikan perjalanan dakwah kita mulai dari menjemput sampai kita mengantarkan Al-Quran kepada mereka yang berhak menerimanya. Baik anda dan ibunda, di sini kami akan memberitahu cara bagaimana anda dan ibunda mewakafkan Al-Quran ini. Di sini kami membawa Al-Quran ini, alhamdulillah kita bekerja sama dengan pemilik percetakan Al-Quran yang ada di kota Jakarta, yaitu Maktabah Al-Fatih, dengan kualitas Al-Quran dan kertas yang sangat baik dan layak untuk dibaca. Kemudian ayah dan ibundaku, kita maharkan Al-Quran ini 100.000 rupiah. Alhamdulillah, kenapa begitu maharnya? Karena alhamdulillah pemilik percetakan ini, beliau juga ambil andil untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di luar. Baik anda dan ibundaku, nanti bagi anda dan ibunda yang mewakafkan Al-Quran 5 Al-Quran ke atas, nanti akan mendapatkan sertifikat wakaf langsung daripada ayah anda kita, laku pembina juga di Yayasan Kita Pun Berbagi ini. 5 Al-Quran ke atas akan mendapatkan sertifikat piagam wakaf dari Yayasan Kita Pun Berbagi ini, ayah anda dan ibundaku. Kemudian perlu kami tekankan, barangkali kita percaya anda dan ibundaku hari ini yang sudah memiliki niat untuk membantu saudara-saudara kita, tapi tujuan kita hadir di sini adalah untuk beribadah di pagi hari, mendapatkan yang namanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
boleh ditransfer 1 hari, 2 hari atau 1 minggu yang akan datang. Yang terpenting sekarang kita catat dulu nama kita yang ada di bundaku agar nanti menjadi lapor bagi kita yang ada di bundaku. Baik yang ada di bundaku, nanti di depan yang ada di bundaku ada tim kami yang berdiri, silakan ada tim untuk diri di depan yang ada di bunda kita. Nanti silakan acungkan tangan yang ada di bunda, acungkan tangannya. Nanti tim yang akan menghafid yang ada di bunda untuk mencatat wakaf daripada yang ada di bunda. Baik yang ada di bundaku, di sini kami akan mengajak yang ada di bundaku berwakaf. Kita mulai dengan 100 Al-Quran yang ada di bundaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 1 Al-Quran 100.000, 100 Al-Qurannya 10 juta rupiah yang ada di bundaku. Alhamdulillah di beberapa daerah ada jamaah kita yang mewakafkan 1 orang 100 Al-Quran, ada yang 80 Al-Quran, ada yang 50 Al-Quran. Baik yang ada di bundaku, Bismillahirrahmanirrahim. Aku yakin yang ada di bundaku, silakan angkat tangannya. Barang siapa yang ingin mewakafkan 100 Al-Quran, alhamdulillah, tanda yani ada sebelah kiri kita, tanda yani Pak kita ingin mewakafkan Al-Quran, silakan yang ada di bundaku. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kanan kita, maaf nanti menunggu yang bundaku. Baik yang ada di bundaku, kenapa kami begitu bersemangat jauh-jauh dari provinsi Riau untuk datang ke negeri Aceh ini? Karena kami sering terngiang-ngiang. Nabi pernah mengatakan kepada kita semua, kami ingin mengamalkan ini, kami ingin mengajak kepada yang ada di bunda mengamalkan ini. Kata Nabi, sama tahu Adam ingkata amaluhu illa bisalasin, sadaqatun jariyatun, ilmun tafa'u bih, awwalun sholih, aw qabila rahmati nanti seluruh anak Adam, maka akan terputus, maka akan terpotong seluruh amal ibadahnya kecuali 3 hal. Yang pertama kata bagi Nabi adalah sedekah jariyah, sedekah yang kita berikan kepada saudara-saudara kita nanti yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ada di bundaku, kapan dan di mana kita meninggal dunia kita tidak pernah tahu. Dengan siapa kita, usia berapa kita meninggal dunia kita tidak pernah tahu. Maka hari ini yang ada di bundaku melalui jalur wakaf ini, mudah-mudahan ini adalah wasilah kita, ini adalah jalan kita, ini adalah jembatan kita untuk meraih ridhonya Allah. Karena ayah ada di bundaku, bagaimanalah nanti nasib Islam 10-20 tahun yang akan datang kalau generasi-generasi kita ini mereka tak memiliki Al-Quran tersebut yang ada di bundaku. Padahal sudah jelas, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini petunjuk bagi kita. Al-Quran ini cara kita mengenal Allah, cara kita mengenal Nabi, cara kita mengenal Islam. Yang ada di bundaku. Baik yang ada di bundaku, silakan kembali yang ada di bundaku. Kita acungkan tangan kita ingin mewakafkan Al-Quran 50 Al-Quran yang bundaku. Bismillahirrahmanirrahim. Mewakafkan 50 Al-Quran yang pertama yang ada di bundaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin mewakafkan 50 Al-Quran yang kedua yang ada di bundaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin mewakafkan 50 Al-Quran yang ketiga. Baik ada ini, alhamdulillah ada ayah kita di belakang pakai sorban. Dengar yang mudah. Mudah-mudahan kata karena Arab, alhamdulillah ada ayah kita di tempat ini mewakafkan Al-Quran. Baik yang ada di bundaku, kembali mengajak kepada yang ada di bundaku. Saya ingin bercerita bahwasanya pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah dengan kita memberikan harta kepada saudara kita akan mengurangi harta kekayaan yang kita miliki? Respect Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, wahai sahabatku, harta yang kamu berikan kepada saudara tidak akan pernah mengurangi. Tapi kata baginda Nabi Muhammad SAW, berjazdad, bahkan bertambah dan bertambah. Inilah yang ada di bundaku. Kami mengajak kembali kepada yang ada di bunda. Yang perlu kami tekankan, kami di sini bukan melakukan jual beli yang ada di bundaku. Kami tidak melakukan jual beli, tapi kami mengajak yang ada di bundaku agar sama-sama kita ambil andil untuk melakukan wakaf Al-Quran yang menjadi wasilah kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di bundaku, silakan nanti panggil tim-tim kami yang ada di mana yang ada di bunda
Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pak, tolong jangan lupa dulu sebelum ditutup sama doa, karena kesempurnaan acara dan keberkahan itu ada pada doa. Baik, terakhir saya ingin mengajak bagi bapak ibu yang kebetulan pada pagi hari ini bawa duitnya pas-pasan. Selain wakaf juga kami menerima sedekah dari bapak ibu. Jadi bapak ibu yang mau bersedekah, nanti uang sedekahnya itu akan kita hasilkan juga berupa Al-Quran yang kita bagikan. Silakan teman-teman dari Yayasan Kita Peduli juga sudah menyiapkan kantong-kantong. Silakan diisi. Kita salawat dulu Pak. Insya Allah sama guru saya Al-Mughar Ustaz Ilham Junaidi. Ustaz Ilham silakan. Kita salawatan sebentar ya Pak ya, untuk keberkahan dari pagi hari ini. Baik Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita lakukan sholawat sambil kita bersikap sebagai kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi wasilah Allah berkahkan rezeki kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan syafaat Rasulullah yang boleh ke semua kami ya rabbal alamin.
yang sedang ada